Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air, khususnya dulur-dulur muslimin dan muslimat di Madura. Dulu saudara-saudara di Madura dikenal sebagai orang-orang yang sangat agamis dan santun, karena saudara-saudara adalah pengamal faham ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh ulama-ulama dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Saking mendalamnya dengan amaliyah Nahdlatul Ulama, sampai-sampai ketika saudara ditanya apa agama saudara, maka saudara menjawab, agamanya adalah NU. Kenapa? Karena saudara sudah sangat lekat, sangat dalam, dan sangat familiar dengan ajaran ulama Nahdlatul Ulama yang sudah diberikan kepada saudara sebagai seorang muslim atau muslimah. Agama saudara Islam, tetapi karena pengamalannya sangat ahli sunnah wal jamaah, mengikuti ajaran kiai-kiai Nahdlatul Ulama, maka yang keluar dari mulut saudara ketika ditanya apa agamanya, saudara menjawab agama NU. Saat ini saudara-saudara sudah berubah. Saudara-saudara masih mengamalkan amaliyah ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Tetapi pemikiran dan harokah sikap saudara-saudara mulai meninggalkan sikap dan pemikiran ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama, dan sebaliknya saudara mulai memusuhi kiai-kiai NU. Saudara lebih suka mendengarkan ceramah yang berisi cacian, makian, hujatan, hinaan, menjelek-jelekan orang lain, memfitnah dan menghina pejabat pemerintah, daripada saudara-saudara mendengarkan ceramah kiai Nahdlatul Ulama yang disampaikan dengan cara santun dan penuh kedamaian. Tidak dipungkiri, di Madura kiai-kiai NU mulai dipersekusi, dibuli, rumahnya didatangi, didemo, dan diganggu. Bahkan berita terakhir, kantor PCNU dibakar oleh oknum yang tidak dikenal, yang katanya terprovokasi oleh kelompok yang mengajarkan kebencian kepada NU. Masyarakat yang dulu sangat santun sekarang menjadi beringas, kasar, dan kehilangan toleransi, kehilangan sopan santun. Patut diduga perubahan ini karena masyarakat di sana sudah terpapar oleh faham transnasional dan dipengaruhi oleh organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, yakni HTI dan FPI. Tokoh-tokoh NU dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama tidak lagi disegani
hanya karena mengidolakan oknum Habib yang nyata-nyata tidak pantas untuk diikuti. Anehnya, semakin Habib ini berkata-kata kasar dan semakin banyak mencaci, menghujat, menghina, memfitnah, justru mendapatkan A+ dan sangat disenangi. Memang beda, aneh, dan mengherankan. Cobalah saudara perhatikan video berikut ini. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis? Habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, dia mau percaya atau tidak, kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Apakah ini mencerminkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cobalah gunakan naluri, hati, dan akal sehat. Setahu saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata seperti itu. Apakah kata-kata anjing, babi, dan sejenisnya yang diucapkan oleh Habib ini sebuah mutiara hadis? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Setahu saya, rukun iman itu ada 6. Tapi ini orang menambahkan satu lagi rukun iman, yaitu iman kepada Ba'alawi sebagai keturunan dzurriyyah Rasulullah. Iman kepada Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah. Saya belum pernah dengar ada tambahan rukun iman satu ini. Katanya kalau tidak beriman kepada yang satu ini, tidak beriman kepada Ba'alawi dan keturunannya, orang itu dinyatakan sebagai kafir dan keluar dari Islam. Saudara-saudara sekalian, ini ajaran siapa? Kalau tidak ajaran nyeleneh, lalu ajaran apa? Ajaran memaksa untuk mengakui Habib sebagai dzurriyyah Rasul, lalu Habib itu digunakan untuk mencari cuan yang sebanyak-banyaknya. Bahar Smith dengan doktrinnya membuat orang mabuk agama. Orang yang sudah mabuk agama akan kehilangan akal sehatnya, lalu mengiyakan apa kata Bahar Smith, manut saja apa maunya, apalagi dijanjikan masuk surga. Biasanya orang yang kehilangan akal sehat, dia siap mati membela idolanya dalam kekonyolan dan kesia-siaan. Padahal tidak lebih. Saudara hanya dijadikan tumbal dan tameng demi keuntungan pribadinya. Habib ini akan mendapatkan keuntungan cuan yang besar dari saudara. Dan saudara tidak mendapatkan apa-apa, bahkan saudara menjadi korban.
Pertanyaannya, apa betul saudara mendapatkan surga? Padahal saudara tahu, tidak ada itu rukun iman percaya kepada Habib. Dan saudara harus tahu bahwa Habib Bahar dan Habib-Habib lainnya di Indonesia ini tidak dijamin keabsahannya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini belum ada bukti yang kuat dan sahih yang menyatakan kalau Habib-Habib yang ada di Nusantara ini nasabnya dari Datuk Pak Alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Dan saya yakin secara diam-diam mereka sudah melakukan tes DNA. Saya yakin secara diam-diam mereka sudah melakukan tes DNA. Tetapi karena hasilnya tidak positif, maka itu dirahasiakan, disimpan untuk dirinya sendiri yang tahu. Kemudian demi membela diri, mereka membuat narasi menyerang balik kepada orang-orang yang mempertanyakannya. Saudara, biasanya ketika orang sudah tidak berdaya membuktikan kebenaran dirinya, dia pasti akan menyalahkan pihak lain. Sama halnya dengan orang yang jatuh karena kelalaiannya, dia pasti akan menyalahkan jalan yang dilewatinya, menyalahkan jalan yang dilaluinya, menuduh jalan berlubang, jalan tidak licin, jalan tidak ada penerangannya, atau bahkan bisa menyalahkan orang lain yang jalan seiring dengannya. Saudara, mari kita tunggu apa yang akan dikatakan Bahar Smith dan Rabithah Alawiyah di hari-hari esok untuk menjawab tantangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang siap mengajak berdebat, beradu argumen 3 hari 3 malam. Sampai saat ini belum ada jawaban. Kita tunggu. Billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.